Selamat datang di channel saya ROJ Buayete. Kali ini kita belajar di seri menjadi Master Microsoft Office Word untuk pemula part yang pertama. Mau jadi Master Microsoft Office Word, kuasai 7 dasar ini. Ya, kuasai dulu 7 dasar ini. Nah, apa saja yang ke-7 dasar tersebut adalah ini. Yang pertama, membuat dan menyimpan lembaran kerja, mengatur size, margin, gutter, mengatur orientasi, memasukkan teks, memilih font, mengubah ukuran, dan mengganti warna, mengatur ukuran spasi penulisan, memasukkan gambar, tabel, dan shape. Kemudian yang terakhir nanti adalah mengekspor lembaran kerja menjadi PDF. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu. Nama saya Aroji Sekijibua, saya seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia, dan puji Tuhan saya sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Sehari-hari selain mengajar, saya membuat konten yang berhubungan dengan komputer di channel YouTube ROJ Buayete. Bagi Bapak Ibu, teman-teman dan juga adik-adik yang mau kontak dengan saya, boleh melalui email, WA, dan juga Telegram. Nah, langsung saja, yuk kita praktek. Semangat! Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik, ya, langkah pertama yang perlu kita pelajari adalah kita membuat dulu ya lembaran kerjanya ya, dan kita mulai dari membuka Microsoft Office Word-nya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu dan teman-teman ya, dan juga adik-adik, klik aja yang tombol start ini atau tombol search ya, tombol search. Mau Windows 7 ataupun juga Windows 8, Windows 81 maupun juga Windows 10 sama aja ya. Mau versi keberapa saja sama ya. Yang penting ini khusus untuk yang pakai Windows aja ya. Nah, Bapak Ibu bisa kita mulai dari sini, kemudian langsung aja ketik Word. Nah, jika di komputer Bapak Ibu sudah terinstall yang namanya Microsoft Office Word, maka muncul aplikasi yang seperti ini. Nah, langsung aja kita klik Microsoft Office Word-nya, kemudian kita tunggu ya. Oke, kita lihat dulu konten yang pertama tadi. Ini sambil menunggu ya. Sambil menunggu, komputer saya memang RAM-nya agak kecil ya Bapak Ibu ya, jadi mohon bersabar ya, yaitu membuat dan menyimpan lembaran kerja. Oke. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah supaya kita benar-benar membuat lembaran kerja itu dari nol ya. Jadi kita pilih yang blank dokumen atau juga bisa pilih new ya. Nah, kita pilih yang blank dokumen ya. Kita pilih blank dokumen. Kemudian ini adalah lembaran kerja kita ya. Ini adalah lembaran kerja kita. Kemudian lembaran kerja ini baiknya langsung kita simpan ya. Kita langsung simpan lembaran kerjanya, pilih file, kemudian save as. Ya, save as. Kemudian kita cari folder di mana mau kita simpan ya. Dan biasanya kalau di komputer yang pernah dipakai begitu ya, misalnya pernah bekerja di komputer tersebut, nanti ada beberapa suggesting atau folder-folder yang pernah kita gunakan di sebelah sini. Misalnya kan saya sudah menggunakan folder yang beginner level ini. Nah, kita mulai aja mungkin dari awal aja ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik boleh memilih list PC ataupun juga browse ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Windows 7, mungkin dia komputer ya, atau my computer yang list PC ini ya. Nah, kita langsung aja pilih yang list PC. List PC. Nah, kemudian ternyata kalau kita klik list PC, tidak langsung kelihatan di mana posisi-posisi partisinya. Jadi lebih jelas adalah kita pilih yang browse ya. Browse. Nah, ini untuk pemula ya, makanya ini benar-benar saya mulai dari pelajaran awal ya. Nah, ini tadi adalah list PC. Kemudian kita pilih nih di partisi mana yang mau kita simpan ya. Partisi itu yang C, D, E itu ya. Jadi misalnya kita mau menyimpan lembaran kerja ini di partisi partisi E ya, partisi E. Kemudian saya simpan di folder ROJ Buayete. Kemudian di sini Microsoft Office Word ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa nanti membuat folder tertentu ya. Nah, ini untuk beginner ya, untuk beginner. Kemudian misalnya kita mau membuat folder baru nih, bisa saya masuk sini ya. Jadi saya misalnya kasih nama foldernya adalah ya, Pemula 01. Oke. Pemula 01 ya. Nah, ini saya klik satu kali kiri, baru klik 2 kali di foldernya, sehingga ini nanti di atas ya sudah terbuka. Jadi kita bisa lihat nih posisi
folder penyimpanannya di E, baru masuk di folder ROG Buah YT, kemudian baru masuk di Microsoft Office Word, kemudian baru masuk di di beginner level, kemudian baru pemula 01 ya. Nah, langsung aja kita menulis nama filenya ya. Nama filenya misalnya, nama file ini disesuaikan dengan apa yang mau kita buat ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ya, saya kasih aja nama filenya adalah pelajaran pertama untuk Microsoft Office Word. Oke. Kemudian outdoors ini nama Bapak Ibu sendiri ya. Nama Bapak Ibu sendiri di sini. Kemudian teks ya. Tag ini nanti muncul ketika kita melihat properties di file. Nah, nanti kita coba lihat ya. Misalnya tagnya adalah Word ya. Word beginner 01 lah misalnya. Word beginner 01. Baru langsung aja kita save. Nah, oke. Nah, kita save begitu. Nah, kita cek nih ya. Kita cek di folder yang kita pilih tadi ya, yaitu dari E, kemudian kita masuk ROG Buah YT, kemudian kita masuk di Microsoft Office Word, kemudian kita masuk di beginner level, kemudian kita masuk di pemula 01. Nah, ini nama file yang sudah kita simpan tadi ya. Nah, kemudian kita bisa lihat klik kanan ya. Kita lihat klik kanan, kemudian properties. Nah, properties, kemudian di sini di bagian details ya, kita bisa melihat nih ya. Kita bisa melihat bahwa outdoorsnya tadi adalah nama saya sendiri ya. Kemudian teksnya adalah Word Beginner 01. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mengubah sesuatu lah di sini ya. Misalnya ada perubahan ya. Misalnya saya tulis A saja di sini. Ada huruf A. Atau nama saya lah ya. Nama channel saya. Seperti ini. Nah, supaya ini perubahannya tetap tersimpan, jadi kita bisa pilih file, baru save, atau Bapak Ibu atau Bapak Ibu klik di atas ini ya, ada save di sini ya, ada save supaya perubahannya tersimpan ya. Kemudian kalau misalnya kita close ya, kita close ini bisa close. Nah, kemudian kalau kita mau buka lagi, bisa aja kita langsung masuk ke foldernya, klik 2 kali, atau juga dari ini ya. Jadi kalau kita klik 2 kali ini bisa ya, bisa klik 2 kali, maka langsung terbuka file yang kita sudah buat tadi, dan ini tulisannya sudah ada. Atau cara yang kedua adalah Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik membuka dulu aplikasinya Word ya, sama seperti tadi. Kemudian baru nih, boleh aja pilih yang blank, nggak apa-apa ya, pilih blank dulu ya, boleh. Atau tidak masuk di blank. Oke, kita selesaikan dulu ya, kenapa kita harus pilih blank ya. Pilih file, baru pilih open. Ya, pilih open, baru kita cari file di mana tempat penyimpanan file tadi. Nah, biasanya sih di sebelah kanan ini sudah ada pilihan-pilihan file yang pernah kita simpan. Nah, misalnya langsung aja kita klik di sini. Nah, jadi ya, atau cara yang lain adalah buka ini Word ya, buka aplikasi Word-nya. Nah, baru langsung masuk di bagian open ya, pilih open, kemudian langsung aja di sebelah sini juga sudah ada, atau langsung pilih browse, kemudian Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik melihat lagi di mana partisinya tadi ya, ini kan. Nah, kemudian langsung aja pilih file berikutnya, folder berikutnya, beginner level, kemudian pemula 01, baru pilih filenya, baru pilih open. Selesai deh bagian pertama ya, yaitu membuat dan menyimpan lembaran kerja. Kemudian berikutnya adalah mengatur size, margin, dan gutter ya, size, margin, dan gutter. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk mengatur lembaran kerja ini ya. Nah, tetapi sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu ya bahwa di Indonesia sendiri ya, ada 2 jenis ya kertas yang sering digunakan begitu ya. Ada 2 jenis kertas yang sering digunakan ya, lembaran
kerja ini sering digunakan adalah ini A4 ya. Ini A4. Ini A4 dan F4. Ini lembaran kerja atau kertas yang sering digunakan di Indonesia. Ini A4 atau F4. Nah, selengkapnya seperti ini. Kita mengatur dulu ukuran lembaran kerjanya ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, caranya adalah langsung aja masuk kan di sini kan kita aktifnya di menu home ya. Ini namanya menu ya, menu. Nah, kita pindah nih di menu layout ya. Di menu layout. Kemudian kita jangan memilih di sini, nanti bingung ya Bapak Ibu sendiri ya. Jadi untuk mengubah keseluruhan ya kita langsung aja pilih di sini ya. Ya, pilih di bagian page setup ini ya. Oke. Kita tunggu sampai keluar ya seperti ini. Nah, kemudian apa tadi yang pertama adalah size, margin dan gutter ya. Mengatur size, margin dan gutter. Size sudah jelas di sini ya Bapak Ibu ya dan teman-teman. Kita pilih di sini. Di bagian paper dulu ya. Size-nya, paper size di sini ada. Ya, di sini ada nama-nama kertas yang kita gunakan. Nah, salah satunya adalah A4. Nah, di sini ada A4 ya. Tetapi kalau misalnya kalau misalnya F4 ya kita tinggal sesuaikan aja ya. Ukuran F4 itu kan misalnya ya, ukuran F4 itu sebenarnya adalah 21,5 cm kali 33 cm. Jadi kita bisa langsung menuliskan angkanya di sini. Nah, untuk awal ini aja kita bisa memilih A4 begitu ya, teman-teman dan adik-adik ya. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin baru belajar menggunakan Microsoft Office Word ini. Nah, kemudian kita pilih margin ya. Margin itu sebenarnya adalah batas pengeditan ya, batas tulisan ya, sama seperti ini. Saya jelaskan pakai gambar begitu ya. Oke. Nah, misalnya ini adalah kertas ya. Ini adalah kertas lembaran kerja dan ini margins itu ya, margins ya. Misalnya top itu yang bagian atas ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan mulai kita tulis teks. Jadi ini adalah top, kemudian di sini adalah right ya. Daerah sini adalah right, kemudian daerah sini adalah left, kemudian di bawah sini adalah bottom ya. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, jadi right ini, yang ini adalah di sebelah sini. Nah, jaraknya disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, langsung aja mungkin tentang gutter ya. Gutter itu adalah tempat jilitan sebenarnya. Jadi, hitungannya, dia hitung dulu. Dia masukkan dulu gutter. Nah, misalnya kita masukkan gutter 1 cm, maka dia duluan hitung gutternya berapa. Misalnya posisinya sebelah sebelah kiri ya. Jadi, dihitung dulu ini 1 cm. Oke, 1 cm, baru misalnya kita tambahkan left lagi. 3 ya, misalnya 3 atau 2 deh leftnya, sehingga nanti dia tambah lagi di sini ada 2 cm, jadi baru dia mulai tulisannya di sini. Nah, seperti itu. Nah, langsung aja kita coba praktekkan ya. Ini, jadi misalnya topnya kita kasih 2, leftnya kita kasih 2, gutternya kita kasih 1, bottomnya kita kasih 2 juga, rightnya kita kasih 2. Kemudian kita kasih oke. Nah, mungkin supaya lebih kelihatan deh batas-batas penulisannya ya, kita menampilkan aja batas-batasnya dari view ini ya. Dari view, kemudian grid line. Nah, ini kira-kira batas penulisannya nanti Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini batas penulisannya. Nah, saya coba cek lagi ya. Kita coba cek lagi apakah batas-batasnya, oh salah ya, right-nya salah ternyata ya. Ini harusnya 2 ya. Jadi ini batas-batas tulisannya nanti. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya, bahwa ini 2 cm, ini 2 cm, ini 2 cm. Nah, ini kenapa 3 cm? Karena memang ini gutter ditambah left. Nah, misalnya gutter posisinya kita ganti ke bagian top. Nah, kita bisa pilih top. Nah, sehingga nanti yang paling panjang adalah yang bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Ya, kita lanjut ya.
mengatur orientasi. Nah, orientasi itu seperti ini Bapak Ibu ya. Orientasi itu begini ya. Jadi misalnya ukuran kertas seperti ini ya. Misalnya ini X begitu. Panjangnya X, ini juga panjangnya Y begitu ya. Nah, seandainya X ini lebih besar dari Y begitu ya. Seandainya X ini lebih besar dari Y, misalnya X-nya 33, sedangkan ini ya, ini X ya. Sedangkan Y-nya misalnya adalah 21 atau 21,5 ya. Ini kan. Jadi kan X-nya 33 nih, Y-nya 21,5. Maka ini disebut sebagai landscape. Ini namanya landscape. Ya, landscape. Nah, tetapi kalau misalnya, oke, saya ganti lagi. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya begini, ya, ini X, nah, ini X, ini Y. Jadi kan X-nya lebih kecil kan ya, lebih kecil dari Y begitu ya. Anggaplah X-nya misalnya 21,5, sedangkan Y-nya 33. Nah, ini disebut sebagai portrait. Ya, ini namanya portrait. Nah, ini namanya portrait. Nah, bagaimana mengubah portrait menjadi landscape, itulah yang disebut sebagai orientasi. Nah, kita misalnya ya, ini kan bentuk lembaran kerjanya sudah jelas ya, bahwa ini kan X-nya lebih kecil dari Y. Ini kan X-nya lebih kecil dari Y, sehingga ini sudah bisa kita pastikan bahwa orientasinya adalah portrait di sini. Ya, sudah jelas ya, yang aktif ini adalah portrait. Nah, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi landscape? Langsung aja klik landscape, maka klik lagi oke. Nah, ini jadinya. Jadi ini sudah jelas juga kan ya, bahwa X-nya lebih besar dari Y. Nah, seperti ini. Oke. Semoga Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik bisa memahami ya, tetapi lebih gampang memahami sih kalau misalnya dibarengi dengan latihan yang banyak ya. Nah, kemudian ini saya ubah aja dulu jadi portrait lagi, kemudian kita lanjut ya. Memasukkan teks, memilih font, mengubah ukuran dan mengganti warna. Oke. Ini adalah pelajaran yang paling dasar ya. Nah, misalnya kita kasih tulisannya tadi adalah ROG by YT, ini saya hilangkan aja dulu grid line-nya. Kemudian saya ini ya, langsung aja diketik di keyboard ya. Selamat datang ya, selamat datang. Nah, seperti ini. Ini kan kita sudah masukkan nih, tinggal diketik aja, disesuaikan. Misalnya kalau mau mengetik huruf A di keyboard, maka tekan huruf A di keyboard. Nah, tetapi kalau misalnya mau mengubah dari huruf besar huruf kecil begitu ya, ada caps lock begitu ya. Atau misalnya kalau posisi caps lock-nya mati, tapi mau menulis huruf besar, tekan dulu shift-nya, baru tekan huruf yang mau dituju ya. Oke, kita lanjut nih ya. Bagian berikutnya adalah memilih font. Oke, kita sudah selesai memasukkan teks, kemudian memilih fontnya bagaimana? Nah, kita blok dulu seperti ini ya. Kita blok dulu seperti ini. Caranya adalah klik kiri, tahan geser ke arah. Jadi klik kiri satu kali dulu, baru klik kiri, tahan geser ke arah yang mau dituju, begitu ya. Kemudian masuk di menu home, ya, di menu home. Kemudian di sini ada jenis-jenis font di sini. Ya, ada jenis-jenis font. Ya, jadi kita bisa memilih jenis font yang sesuai dengan yang kita mau. Oke, saya memilih mungkin jenis font yang agak berbeda sedikit ya, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa mengganti font. Nah, kemudian hal berikutnya adalah mengubah ukuran dan mengganti warna. Mengubah ukuran, ini kan ukurannya 11 nih. Nah, cara untuk menggantinya supaya lebih besar, misalnya kita kasih pilih ukuran yang lebih besar, ya. Atau kalau misalnya mau ganti dengan klik, ya, disesuaikan aja juga. Ini kan memperbesar, ini juga memperkecil. Kemudian yang terakhir adalah mengganti warna teksnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengganti warna teksnya? Ya, di sini, ya, di sebelah sini ya, ada warna teks di sebelah sini. Jadi kita bisa memilih aja sesuai dengan warna yang kita mau.
Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut nih ya. Oke, jangan lupa kita simpan dulu supaya mengingatkan aja pelajaran yang sebelumnya tadi ya. Nah, kita lanjut. Mengatur ukuran spasi penulisan ya. Mengatur ukuran spasi penulisan. Nah, sebelumnya saya mau menuliskan teks dulu ya. Nah, jadi saya skip. Nah, saya sudah punya 2 paragraf di sini ya. 2 paragraf. Nah, cara mengatur spasi penulisan ya. Cara mengatur spasi penulisan ini kan mengatur ukuran spasi penulisan ya. Mengatur ukuran spasi penulisan. Nah, ini kan kita belum tahu nih berapa spasi penulisannya. Nah, cara melihatnya adalah di sini ya. Dari menu home, kemudian kita masuk di bagian paragraf ini. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya line and paragraph spacing ya. Line and paragraph spacing. Nah, bagi Bapak Ibu yang sebenarnya yang bisa memahami bahasa Inggris, bisa lebih cepat belajarnya. Nah, kita langsung aja pilih di sini. Nah, ternyata line spacingnya itu tidak ada ya. Tidak ada ini yang defaultnya sebenarnya harusnya dia kasih 1 ya. Nah, kita bisa remove aja dulu spasinya. Jadi tidak ada spasi apa-apa nih. Tidak ada antara ini. Tidak ada batas antara paragraf 1 dan paragraf 2 nih. Ini harusnya ya paragraf. Saya ganti dulu warnanya ya supaya jelas ya. Ini warna merah. Ini paragraf kedua. Ini paragraf pertama. Nah, sekarang kita mengatur spasinya. Spasi penulisannya bisa aja memilih di sini. Misalnya 2, maka jadi seperti ini. Dan seterusnya. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Memasukkan gambar, tabel, dan shape ya. Memasukkan gambar, tabel, dan shape. Nah, pertama kita memasukkan gambar dulu ya. Nah, ada banyak cara untuk memasukkan gambar. Sebenarnya bisa aja dari insert ya. Dari insert, kemudian baru picture, baru pilih gambarnya. Tetapi ini caranya sangat lama sekali. Jadi Bapak Ibu langsung aja masuk ke folder gambar yang Bapak Ibu atau teman-teman atau adik-adik mau memasukkan. Nah, di sini saya sudah punya gambar ini 1. Jadi klik kanan aja baru copy. Ya, klik kanan copy. Ya. Oke, caranya ya, klik kiri 1 kali, klik kanan 1 kali baru pilih copy. Kemudian kita masuk ke sini, baru klik kanan ya, baru paste atau tekan aja Ctrl V di keyboard. Nah, di sini kan saya sudah punya gambar nih ya. Nah, ini saya sudah punya gambar nih. Nah, oke. Kita lanjut nih. Kita lanjut tabel ya, memasukkan tabel. Nah, memasukkan tabel sendiri caranya begini. Dari insert, di sini kan ada tabel nih ya. Ada tabel. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih aja berapa ukuran tabelnya, sama seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung menyesuaikan aja nanti isinya seperti apa. Nah, bagaimana penggunaan ini selanjutnya nanti saya akan membuat video khusus untuk yang tabel ini. Nah, setidaknya ya Bapak Ibu sudah bisa membuat tabelnya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya di sini nomor ya, di sini nama, kemudian di sini alamat, di sini kelas, alamat, ya, di sini nomor telepon. Baru diisi deh yang bagian-bagiannya sesuai dengan identitas yang di atasnya ini. Itu untuk tabel ya. Berikutnya shape. Nah, mirip-mirip sih seperti di PowerPoint ya. Mirip-mirip sekali ya. Jadi dari insert, kemudian di sini ada shapes ya, ada shapes. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih aja yang mana ya, bebas ya. Misalnya mau memasukkan yang bagian ini atau bintang lah misalnya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk mengganti warnanya sendiri ya bisa aja di sini. Ya. Oke. Nah, menghilangkan warna pinggir juga bisa. Menggandakan tinggal klik kiri tahan, tekan Ctrl dulu di keyboard, baru klik kiri tahan geser. Seperti ini. Sudah jadi ini ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Memasukkan shape sudah, baru mengekspor lembaran kerja menjadi PDF. Nah, kenapa harus PDF sebenarnya ya Bapak Ibu? Karena PDF ini kan sulit ya untuk diubah ya. Bukan berarti tidak bisa diubah. Memang ada beberapa orang bahwa
bilang bahwa PDF itu tidak bisa diubah. Sebenarnya PDF bisa diubah, tetapi PDF itu agak-agak sulit untuk mengubahnya ya, karena kita butuh aplikasi yang lain untuk mengubah PDF-nya sendiri. Nah, cara untuk mengubah lembaran kerja ini menjadi PDF, caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa kita simpan dulu, seperti ini, Ctrl S. Kemudian kita masuk di bagian file, ya. Kita masuk di bagian file. Kemudian kita lihat nih, ada export ya, ada export. Kemudian kita klik aja yang ini, create PDF XPS document, gitu. Baru klik PDF XPS ya. Nah, kemudian kita memilih di mana mau kita simpan. Nah, karena dia memilih langsung ya, sesuai dengan yang tempat file Microsoft Office Word-nya tadi. Jadi dia simpan di sini. Nah, saya ganti aja, saya tambah aja di depan tulisan PDF. Nah, supaya menandakan bahwa ini memang PDF gitu ya. Kemudian saya pilih, nggak usah open file after publishing ya, tetapi ini saya klik aja publish begitu. Publish itu artinya kita sudah mengubah proses pengubahan lembaran kerja Microsoft Office Word ini menjadi PDF gitu ya. Kita klik publish. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini sudah selesai prosesnya. Baru kita masuk ke folder di mana kita ekspor tadi. Nah, ini ya. Ini PDF. Membuktikan bahwa dia PDF ini ya, tipenya ya. Kalau Microsoft Office Word-nya tadi kan ini di atas. Oke, ini ya. Kalau ini tipe ya. Ini kan tipenya Microsoft Office Word yang di atas. Tetapi yang di bawah ini adalah tipenya adalah PDF gitu ya. Nah, langsung aja Bapak Ibu sebenarnya kalau punya PDF reader ya. Kebetulan saya belum menginstal PDF Reader di sini, tetapi PDF ini bisa dibuka di Google Chrome atau juga sebenarnya bisa di Microsoft Edge. Nah, saya coba pakai yang Edge aja. Nah, ini kita tunggu proses membuka filenya ya. Nah, ini deh sudah jadi, ya, sudah jadi dalam bentuk PDF, begitu ya. Nah, demikian ya, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak nih ya. Ada 7 hal ya, dan semoga ini bisa ini ya membantu Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik untuk bisa menjadi master Microsoft Office Word. Dan untuk menjadi master Microsoft Office Word itu ya harus dimulai dari part 1 ini ya. Nah, demikian Bapak Ibu dan teman-teman. Jika Bapak Ibu tergerak hatinya untuk mendukung saya untuk mengembangkan channel ini, boleh mensubscribe channel saya di sini ya. Kemudian boleh juga menambahkan pengetahuan yang baru ya dengan menonton video-video yang lain ya, yang sudah saya suggest untuk Bapak Ibu sendiri. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan tetap semangat.